yaitu Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Wah, luar biasa. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu di Udara. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Teman-teman, terus semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Yang pasti diberkati dan bersukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai melewati Laut Merah. Ya, terdapat dalam Keluaran pasal 12 sampai 14. Cukup panjang adik-adik, tapi jangan ketinggalan karena akan seru sekali cerita firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik siap? Yuk kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Nah, adik-adik, Kak Ora akan menyampaikan cerita yang sangat seru. Ya. Jadi dengar baik-baik, oke? Nah, minggu lalu adik-adik sudah mendengar bagaimana hukuman yang ke-10 adalah hukuman yang amat keras yang sudah menimpa penduduk Mesir. Dari Firaun sampai rakyat biasa. Ada tangisan yang terdengar dari setiap rumah orang Mesir. Dan Raja Firaun pun juga ikut menangis sedih karena anak sulungnya yang akan menggantikannya dia juga mati. Karena Firaun tidak menaruh darah di ambang pintu rumahnya seperti bangsa Israel. Nah, pada akhirnya Firaun mau taat kepada perintah Allah, yaitu mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, berita ini tersebar dengan cepat adik-adik ya di tengah-tengah bangsa Israel dan membuat mereka tidak bisa tidur sepanjang malam karena begitu gembira. Ya. Mereka di tanah Goshen di mana orang-orang Israel itu tinggal terjadi kesibukan yang luar biasa. Karena orang Israel siap-siap untuk melakukan perjalanan yang panjang dan jauh sekali. Nah, mereka tidak boleh menunda-nunda. Khawatir kalau Firaun berubah pikiran lagi. Jadi malam itu jutaan bangsa Israel berduyun-duyun keluar dari tanah Mesir. Mereka juga membawa semua ternak mereka menjadi satu rombongan yang panjang sekali. Ya. Mereka semua heran karena apa adik-adik? Di depan mereka ada tiang awan, benar sekali. Ya, yang memimpin mereka pada siang hari. Ya. Dan ada tiang api yang memimpin mereka pada malam hari. Nah, pada malam hari bangsa Israel tidak perlu listrik atau senter untuk menerangi perjalanan mereka. Karena pada waktu itu belum ada lampu jalan adik-adik ya yang menerangi jalan, tidak ada. Ya, jadi gelap gulita. Tetapi karena adanya tiang api, maka itu menerangi perjalanan mereka. Nah, dan di tengah padang belantara yang gelap adalah sinar, ada cahaya dari tiang api tersebut. Ya. Sedangkan tiang awan itu memimpin bangsa Israel pada siang hari, benar sekali. Ya. Sehingga bangsa Israel tidak kepanasan ditimpa sinar matahari di padang gurun. Ya. Tiang awan memberi naungan bagi bangsa Israel sehingga mereka tidak kepanasan. Tiang awan dan tiang api ini tidak pernah muncul atau kelihatan sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir loh. Nah, setelah bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api ini tidak ada lagi. Karena memang sudah selesai. Ya. Kembali ke Mesir. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun dan orang Mesir menyadari
bahwa tidak ada lagi tukang atau pekerja yang bisa menyelesaikan pembangunan kota Mesir. Siapa yang mau mengerjakan lagi? Ya, mereka merasa kehilangan. Oleh sebab itu, Firaun mengajak tentaranya untuk mengejar dan membawa kembali orang Israel ke Mesir. Nah, pada saat itu bangsa Israel sudah hampir sampai ke Laut Merah. Karena tiba-tiba mereka mendengar bunyi kuda dan kereta di belakang mereka. Wah, bangsa Israel menjadi sangat takut. Karena Firaun sedang mengejar mereka dengan pasukan berkuda dan senjata yang lengkap. Bagaimana ini? Di depan mereka terbentang Laut Merah yang dalam. Di kiri kanan mereka terbentang gunung-gunung. Bangsa Israel terjepit di tengah-tengah. Wah, panik dong, ya. Panik tentunya. Ya, mereka datang kepada Musa dan berkata, "Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lihat, sekarang kita dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Apakah kita harus mati di padang belantara ini?" Wah, mereka mulai panik, takut akan kembali ke Mesir lagi. Ya. Musa menjawab, "Jangan takut, tetaplah tenang, karena Tuhan akan memberikan keselamatan kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Wow. Musa menyuruh bangsa Israel untuk terus berjalan maju. Karena Tuhan akan membelah Laut Merah itu. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan di atas kekeringan. Wah, luar biasa ya. Tiang awan yang tadinya berada di depan bangsa Israel, sekarang terangkat dan berada di belakang di antara bangsa Israel dan orang Mesir. Nah, sehingga terjadi gelap di tempat orang Mesir berada. Ya, ketutup. Ya. Orang Mesir tidak bisa melihat jalanan di depan mereka, sehingga mereka berputar-putar dalam kegelapan. Sedangkan orang Israel berjalan maju. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas Laut Merah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Sehingga ada kekeringan di tengah laut itu. Bangsa Israel dan semua ternak mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Di atas kekeringan itu, tanah yang kering, sampai ke seberang. Ya. Nah, sebaliknya orang Mesir masih terus berputar-putar di tempat karena tiang awan itu membuat mereka, membuat tempat tentara Mesir itu menjadi gelap. Sehingga mereka mulai ketakutan. Waktu mereka melihat bangsa Israel sudah menyeberangi Laut Merah di atas kekeringan itu, mereka mencoba mengejar dan masuk ke dalam Laut Merah untuk mengejar bangsa Israel. Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Merah. Dan dalam sekejap, Laut Merah itu kembali seperti semula. Dan apa yang terjadi adik-adik? Menenggelamkan semua tentara Mesir beserta kuda dan kereta mereka. Firaun juga ikut tenggelam dan mati di tengah Laut Merah. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Karena bangsa Israel tidak perlu berperang melawan bangsa Mesir. Tetapi Tuhan sendiri yang berperang melawan tentara Mesir. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah,
Adik-adik, waktu bangsa Israel melihat bagaimana bangsa Mesir mati tenggelam di dalam Laut Merah itu, serentak mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan menyelamatkan umatnya dari kejaran tentara Mesir. Adik-adik, ini mengajarkan hal penting kepada bangsa Israel. Agar mereka tidak boleh bersungut-sungut. Sebaliknya, yang harus mereka lakukan hanya percaya saja kepada Tuhan. Allah akan menolong mereka selama mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan dan belajar untuk tidak bersungut-sungut, maka kita bukan saja membuat hati Tuhan senang, tapi Tuhan juga akan menolong kita pada saat kita memerlukan. Ya. Nah, apa yang menjadi keperluan adik-adik? Kalau Allah sanggup melepaskan bangsa Israel dari kejaran kuda dan kereta tentara Mesir, ingat adik-adik, maka Allah yang sama, Ia juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Asal kita percaya. Haleluya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan adik-adik, sebelum berdoa, kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan ya. Nah, yang terambil dari Mazmur 78 ayat 53a. Menurut terjemahan bebas, yaitu dipimpinnya mereka dengan aman, sehingga mereka tidak takut. Sekali lagi, Mazmur 78 ayat 53a. Dipimpinnya mereka dengan aman, sehingga mereka tidak takut. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ibadah kita sampai di sini dulu dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Mujizat-Mu Tuhan akan terjadi Tuhan bagi kami. Dan kami hanya diam saja. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah sekolah minggu di udara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.